Nah, ini tinjauan literatur kritis. Kalau kalian lihat itu ada di bab 4 di bukunya Uma sekarang. Tinjauan literatur tuh apa sih? Jadi kalau misalnya di penelitian kan kita tadi membuat latar belakang, terus tujuan penelitiannya apa, lalu rumusannya seperti apa. Rumusan tuh seperti pertanyaan dari tujuan tadi. Nah, kalau misalnya biasanya kalau tujuannya satu, ya rumusannya satu gitu. Kadang mahasiswa ada yang misalnya rumusan itu dua padahal tujuannya satu gitu. Nah, nggak seperti itu. Yang biasanya kita lakukan adalah tujuan satu ya rumusan satu. Berarti nanti di kesimpulan itu satu juga gitu. Jadi setara gitu, satu pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita membutuhkan yang namanya literatur review atau tinjauan literatur kritis. Bagaimana, apa sih yang kita gunakan teori-teorinya gitu. Tinjauan literatur itu adalah proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari sumber data sekunder pada topik kepentingan evaluasi penelitian terkait dengan masalah dan dokumentasi penelitian. Oke, kita bisa ambil data sumber datanya atau sumber literatur kita dari buku teks, jurnal, konferensi ilmiah seperti di nasional atau internasional, terus juga kita bisa ambil naskah yang tidak dipublikasikan ataupun dari surat kabar dan internet. Nah, pencarian literatur kita bisa pakai biasanya sih sekarang itu udah serba digital karena kita lebih ke elektronik ya, karena lebih mudah, hemat waktu, dan lebih murah. Jadi kita pakai jurnal elektronik. Kalau misalnya di akuntansi ada kan namanya jurnal neraca keuangan di prodi kita. Nah, itu kalian bisa download PDF-nya di jurnal tersebut karena hemat waktu dan lebih murah. Kalau manual kita harus membuat daftar jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, lalu kita melakukan apa? Evaluasi literatur. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita melakukan evaluasi literatur di 2 jurnal yang saya kasih. Jadi kita mereview bagaimana sih jurnal tersebut gitu ya. Kita bahas gitu keterkaitannya dengan studi yang kalian gunakan. Jadi penting banget literatur review itu. Bahkan minimal kita harus punya 10 referensi yang main reference gitu ya. Referensi utamanya itu apa? Nah, ini pedomannya. Pedomannya kita biasanya menggunakan APA. Nah, sekarang APA 6 edition. Itu bisa kalian lihat bagaimana sih cara mengutip referensi itu di pertemuan selanjutnya. Ada juga Chicago Manual of Style, terus ada yang pakai MLA, Harvard Style, segala macam itu banyak ya pedomannya. Nah, fungsi tinjauan literatur yaitu untuk memperkenalkan subjek studi, mengidentifikasi rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kalian pelajari kemarin, lalu menggunakan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis. Jadi kita gunakan apa sih previous research study-nya gitu. Sebelum ada penelitian yang kalian buat, itu pasti ada orang-orang sebelumnya, peneliti sebelumnya yang meneliti di topik yang sama, sehingga itu menjadi kajian literatur yang kalian gunakan. Nah, ini ada isu etika. Masalah penggunaan karya orang lain dalam kalian dengan sengaja melakukan kesalahan dalam mensitasi atau menginterpretasikan karya penulis lain gitu ya. Terus kita juga menggunakan plagiarisme, kita tinggal copy paste aja orang di sebuah penelitian gitu. Nah, itu nggak boleh. Kita harus tidak melakukan plagiarisme, sehingga caranya apa? Kita paraphrasing gitu. Kalau misalnya orang mau ngomong apa gitu, sampai saya mau makan pagi hari ini. Nah, kita bisa paraphrase menjadi pagi hari ini saya akan makan, sehingga tidak terdeteksi plagiarisme. Jadi harus kita paraphrase dengan tidak merubah interpretasinya. Kalau tadi kan pagi hari ini saya akan makan, itu kan sama dengan saya mau makan. Jadi intinya kalau kita tidak mau terdeteksi plagiarisme, itu kita harus paraphrasing seperti itu dengan tidak merubah interpretasi artinya. Nah, ini bentuk umum plagiarisme, itu biasanya ghostwriter, penulis menggunakan karya kata-kata yang sama dengan orang lain, tapi kita mencantumkan nama kita sendiri gitulah. Nah, ini fotokopi
langsung kita fotokopi, copy paste, potluck paper, poor disguise, terus ada labor of laziness, dan self-stealer atau banyak meminjam dari karya penulis sebelumnya. Jadi banyak banget bentuknya ya. Ini masih sama bentuk-bentuk dari plagiarisme. Nah, ringkasannya ini bisa kalian baca di PPT yang saya kasih, bahwa fungsi tinjauan literatur itu adalah penelitiannya kita dalam topik apa sih gitu, lalu kita menentukan tujuan, rumusan, lalu kita juga menentukan relevansi literatur yang kita gunakan dengan untuk menjawab rumusan masalah tadi. Tinjauan literaturnya kita bisa mencontoh penelitian sebelum-sebelumnya, apa sih yang dia gunakan gitu ya, sumber datanya, lalu bagaimana teori yang digunakan, payung teori, background teorinya itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita bisa tergambar, oh ini loh teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tadi. Karena penelitian itu kan pasti berangkat dari masalah. Lalu ada etika, isu etika yang kita bahas, bahwa kita tuh tidak boleh melakukan plagiarisme dan salah menginterpretasikan karya orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain menemukan berhubungan positif gitu antara pengaruh A ke B, terus kita salah interpretasi menjadi negatif, nah itu kita akhirnya menyalahi etika. Nah, kita coba untuk saya akan news share yang tugas review jurnal kita. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada ini ya. Oke. Ini tugas yang kalian kemarin buat tentang KAP gitu ya, audit firm size, terus struktur kepemilikan publik, dan discretionary accrual. Nah, di sini kita bisa lihat seperti studi-studi yang lain, bahwa di abstrak pasti dia mencantumkan apa sih tujuan penelitian dia. Jadi di sini ya. Lalu ada juga the three hypotheses is about apa, the study is motivated gitu ya by the finding ini, bahwa Big Six audit firm itu berpengaruh nggak sih ke manajemen laba. Ada yang tahu nggak sih Six audit firms ini siapa aja? Fahrudi, Miftah, Sutra. Kalau sekarang kan jadi Big Four ya. Kalau dulu itu Big Six. Siapa aja ya Big Six-nya? Atau Big Four deh. Kalau nggak tahu Big Six, 4 KAP terbesar di dunia. Ada yang tahu? Oke. Kalau dulu itu ada yang namanya KAP Arthur Andersen. Nah, itu termasuk di dalam Big Six auditor, tapi dikeluarkan dari Big Six, jadinya sekarang cuma Big Four. Nah, Big Four itu ada KPMG, ada Deloitte, terus ada apa lagi ya, PwC, PwC, PricewaterhouseCoopers, itu termasuk ke dalam Big Four. Jadi contohnya itu seperti itu. Nah, kenapa dikeluarkan? Karena memang kalau misalnya kalian pernah dengar tentang Arthur Andersen di pengantar akuntansi mungkin. Ada nggak ya? Pernah dengar nggak? Ada kasus Arthur Andersen yang dikeluarkan dari Big Six karena menyalahi etika dari KAP. Tapi itu di mata kuliah akuntansi ya. Kalau ini kan tentang metodologi penelitian. Nah, the fact that, nah pasti di bawah ini ada yang namanya result. Resultnya apa gitu. Kalau di sini dia cerita bahwa manajemen laba dia menggunakan pengukuran dari diskresi akrual. Nah, fact-nya bahwa sangat penting nih ternyata KAP dan tipe kepemilikan atau struktur kepemilikan itu berpengaruh terhadap manajemen laba. Nah, setelah itu akan masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini dia akan menceritakan apa permasalahan-permasalahan yang muncul dan latar belakangnya kenapa dia mengambil judul tersebut. Entah itu dari previous study, terus juga ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, seperti itu ya biasanya. Jadi kalau kalian membangun skripsi, latar belakangnya bisa dari fenomena-fenomena yang ada, terus juga dari ketidakkonsistenan previous study-nya. Jadi harus banyak membaca literatur terkait dengan topik penelitian kalian. Nah, ini dia masuk kepada literatur review-nya. Apa sih perbedaan antara Belgium dengan United States? Jadi perbedaan
struktur kepemilikannya itu seperti apa atau institusinya. Nah, lalu dia membahas juga mengenai hipotesisnya. Nah, di sini hipotesis, tapi ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Setelah UTS kita akan bahas bagaimana sih hipotesisnya. Nah, di sini kita lihat literatur reviewnya yang digunakan ini banyak sekali, ada Francis, ada Devon gitu ya, bahwa there is empirical evidence of income smoothing of publicly held firms. Nah, ada studi empiris gitu ya, penemuan empiris bahwa income smoothing, nah perataan laba itu dilakukan oleh public firm atau TBK. Nah, we believe that stability in reported income numbers is also a valid incentive for earnings management in privately held firm. Jadi, ini juga bisa berpengaruh ke private firms yang tidak hanya di TBK. Nah, dia banyak sekali. Kalau kita lihat literaturnya ini di bawah sini ya. Ini referensinya. Kalau tipsnya untuk tinjauan literatur itu kalian bisa ngelihat referensi orang. Nah, ini bisa kalian copy, paste, dan cari di Google, lalu cari PDF-nya. Itu seperti apa sih kalau kalian penasaran untuk membaca langsung ke artikel terkait. Jadi dia menggunakan banyak ya. Nah, ini adalah kutipan dari Apa Style. Contohnya, Bal R. Kotari 2000, The Effect of International Institution, nah JAE. Ini harus miring. Jadi kalau kutipan apa itu seperti itu yang tadi kita bahas di PPT ya. Nah, dan ini harus ABC, runut gitu. A, B, terus C sampai pada akhirnya dia ke Y. Jadi A sampai Z. Nah, ini terakhirnya dia yang. Oke, kita akan coba gimana sih supaya nggak salah gitu dalam mengutip gitu ya. Kita bisa pakai Mendeley atau kita bisa pakai Zotero. Alat-alatnya waktu itu pernah kita mengadakan pelatihan ya. Pernah datang nggak sih pelatihan di akuntansi, ada yang namanya pelatihan Mendeley. Tapi kalau misalnya nggak pernah datang, coba saya share ya bagaimana sih cara cepat ya. Itu kita bisa lihat di Google Scholar. Suara saya putus-putus atau gimana? Kadang putus-putus ya. Mungkin sinyal. Oh ya, ini tantangan pembelajaran online sinyal. Oke, ini terlihat nggak ya? Saya lagi buka Google Scholar. Jadi contohnya, kalau misalnya kalian mau cara kutipan apa style, itu kalian bisa klik dari referensi tadi, lalu kita masukin. Ini kelihatan kan ya Google Scholar saya? Kelihatan, Bu. Oke, kita cari search di sini, kliknya adalah saya sembarang aja ya, yang 98 The Determinants of Managerial. Oke. Nah, ini kalau kalian mau baca artikelnya, ini kalian bisa klik di sini, terus klik tanda petik di ini ya. Ini tanda petiknya. Oke, dia sudah disitasi sama 95 artikel. Nah, di sini bisa ada yang namanya apa. Jadi kalian klik di sini lalu di copy paste aja. Jadi Ctrl copy langsung paste ke skripsi kalian. Nah, di sini ada MLA, apa, CCGO, Harvard, dan Vancouver. Jadi biasanya kalau di FEB kita pakai yang apa. Nah, gampang banget kan ya. Jadi ini adalah kalau kalian mau lihat artikel yang benernya gitu, ini tinggal diklik kanan, in tab, jadi kita bisa tahu ini ya, ABR Accounting and Business Research 98. Jangan lupa untuk diklik ketik. Sampai situ ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Mutiara Ramdhani Saadah, jika tidak ada maka kita tutup saja perkuliahan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dibaca-baca kembali PPT-nya dan materi-materinya. Kalau misalnya saya kurang dalam menyampaikan, bisa kalian langsung cek aja di bukunya langsung. Ini ya, buku metode penelitian bisnis. Oke, ini jilid satunya, terus ada jilid keduanya yang cover warna kuning. Nah, itu bisa kalian baca, di situ jelas banget bagaimana sih cara membuat proposal penelitian, terus udah gitu rumusan masalah dan tujuan, lalu latar belakang, dan yang kita bahas pada hari ini mengenai tinjauan literatur. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan semuanya ya di rumah masing-masing. Oke, putus-putus nih ya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.